أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب أنصاره وأشياعه وأتباعهم به إلى يوم القيامة أجمعين، وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدنيا، وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح صاحب الأربعين النووية أبي زكريا بن شرف النووي وأهل سلسلتنا إليه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاهم بالرحمة وبرحمة. الفاتحة. الحمد لله الذي سلك بأحبابه نهج الصراط المستقيم واختص بالعناية من أتى إلى بابه بقلب سليم. أمات الله قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعة، فسبحان من يحيي العظام وهي رميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من به يتوله وفيه يهيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما طار طائر وهب نسيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليهد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali semata-mata petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan Allah taala golongan hamba-hambanya yang diridainya, yang selalu dipakainya untuk mengerjakan ibadah dan taat dan hal-hal yang baik menurut agama. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan suatu hadis daripada Abu Ya'la, nama asli beliau Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus bin Sabit bin Mundir, orang Ansar, kabilah Khazraj. Ini saudara kemanakan daripada Hasan bin Sabit, seorang penyair Rasulullah. Dan orang tua beliau itu Aus, termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Beliau ini sempat diberikan jabatan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di kota Himsa, kemudian tinggal di Palestina, dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 50. Wafatnya beliau di kota Palestina tahun 58, umur beliau 75 tahun. Ini adalah salah satu didikan Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala kataba, mewajibkan untuk berbuat baik atas apa saja sesuatu. Apa saja sesuatu Allah suruh kita sebagai orang beriman untuk berbuat baik. Lalu Nabi memperjelas maksud beliau, ditekankan beliau lagi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Hingga ketika engkau berperang misalkan dengan orang kafir, lalu orang kafir itu pantas untuk dibunuh, lalu ketika engkau membunuh, jangan engkau membunuh dengan kasar. Membunuhnya harus cepat matinya musuh itu, jangan disiksa, jangan diimit-imit kematian musuh itu menyiksa katanya. Kada boleh. Walaupun memang pantas diperangi orang kafir, tetap cara membunuhnya kada boleh semena-mena orang Islam.
Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih binatang sembelihan, fa ahsinud dzibhah, maka lakukanlah penyembelihan yang terbaik. Nanti akan kita bahas satu persatu. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah kalian itu sebelum menyembelih binatang sembelihan untuk menajamkan dulu pisaunya, alat sembelihannya. Wal yurih dhabihatah, dan harus menenangkan kepada sembelihannya, atau dia cepat mati dengan cara yang paling baik dalam ilmu fikih. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, maksud daripada innallaha kataba, kalau dari perkataan kataba itu kan kalau dibuka di kamus menulis. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis, maksudnya apa? Mewajibkan dan memfardukan untuk al-ihsan, melakukan pekerjaan yang paling baik menurut agama, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, atas setiap orang yang mukallaf. Orang mukallaf harus melakukan yang terbaik menurut agama, cara yang Allah Ta'ala ridai. Jadi pemahamannya bisa ala kulli syai'in, atas setiap orang yang mukallaf, atau atas segala sesuatu yang dikuasai oleh orang beriman, sehingga dia melakukan suatu tindakan kepada benda yang dimilikinya, yang dikuasai tadi. Lalu di sini kata-kata al-ihsan fi kulli syai', berbuat baik pada setiap sesuatu, bisa dipahami karena setiap sesuatu atau kepada setiap sesuatu. Berarti maknanya sampai 4 di sini. Maka kata-kata syai'in di sini mengandung diri sendiri atau jiwa manusia, diri sendiri, keluarga, pembantu, dan orang secara umum. Hingga para nabi-nabi pun harus kita melakukan yang terbaik kepada mereka. Dan para ulama, para malaikat, bangsa jin, binatang-binatang, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohonan. Adapun kita disuruh untuk berbuat baik kepada jiwa, yaitu agar kita membawa jiwa kita ini atau jiwa orang lain untuk melakukan taat dan meninggalkan segala hal-hal yang menyalahi agama. Jangan diarahkan suatu jiwa kepada hal-hal yang jelek. Jangan dizalim dengan kemaksiatan, dan jangan mematuhi suatu jiwa yang menyuruh untuk melakukan keburukan, karena itu maksiat kepada Allah Ta'ala. Adapun berbuat baik kepada keluarga dan pembantu, itu adalah caranya dengan bergaul kepada mereka dengan lemah lembut dan akhlak yang mulia. Dan dia berkuasa kepada bini dan anak untuk memerintahkan mereka kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran. Ini kepala rumah tangga ini yang paling bertanggung jawab dalam keluarga. Sampai-sampai disebutkan di suatu riwayat, ada orang sudah dinyatakan surga, ketika sudah melangkah menuju ke surga, ada nambah kuciak. Wahai malaikat, jangan dibawa ke surga, kami minta pengadilan. Siapa kalian? Kami adalah anaknya, kami adalah bininya. Kenapa? Inya ini ahli ibadah tapi kadang memperdulikan dengan kami. Inya seorang ibadah, kami kadang diharong, padahalnya kepala keluarga. Nah akhirnya apa? Si kepala rumah tangga tadi tak umpat juga dihukum. Gara-gara anak buahnya itu berat anunya keputusannya. Maka si kepala rumah tangga kena juga. Nah, jadi kan ketika diberikan kekuasaan jadi kepala rumah tangga, maka yang pertama-tama adalah setelah melakukan mempergauli mereka dengan baik dan bagus akhlak, adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan ilmu pendidikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Yang lebih penting adalah di ilmu agama, kemudian ilmu dunia untuk menunjang. Dan jangan membebani keluarga dengan hal yang mereka tidak mampu menyandangnya, dan jangan menyia-nyiakan keluarga. Ada kisah orang tawakal itulah. Nah,
orang tawakal itu kan ada begawi. Ada yang kada begawi dia di kampung. Itu masih ada harapan buat rezeki. Mungkin ada kawan kan entah genang mana. Nah kada terlihat si anu aja. Bisi gading sako dilangi, misalnya kelaparan. Lalu kawan menukarakan makanan. Ini kan orang kada senggewian bitawakalan Tuhan aja, diam di kampung. Ada lebih tinggi lagi pangkat tawakalnya, tuulah ke hutan. Pokoknya ada makanan makan, bila ada, bila lapar, bila mati, ridha sudah kepada keputusan Allah Ta'ala. Ini adalah tingkat yang paling tawakal yang paling besar. Ini terjadi kalau orang itu surangan hidupnya. Amun ada bini anak, kada hawa ka itu. Kecuali anak bini takuni lo, sanggup lagi kamu tawakal kayak abah lah. Abah kada begiwi nah. Sanggup lagi kamu, wahai umanya, wahai biniku, wahai anakku, sanggup kamu tawakal kayak aku juga nah. Kita diam di kampung, tapi kita begiwi. Ada rezeki makan, bila kada kita berilaan, pasrah kepada Allah Ta'ala. Kada sanggup jangan bini, kada sanggup jangan anak, maka wajib si kepala rumah tangga itu begawi, berusaha mencarikan ongkos pajak anak bini. Nah, di masa tawakal ini kada pakai-pakai kayak itu, ada aturannya, ada andaknya, lakonnya. Gampang saja anak bini serahkan ke Allah Ta'ala tawakal. Nyamannya kayak itu panggil lah. Amunnya kada sanggup, ada kawan dikasih. Anak bini kada dikasih kayak itu. Jangannya sama berarti kan kayak itu ilmunya kan ya udah akor deh sarumahan. Sama berarti ilmunya kayak itu akor sarumahan. Ada apa lagi kan kisahnya? Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah seseorang itu dosanya sudah besar, akan mempertanggungjawabkan dosa yang besar nanti di negeri akhirat. An yudayya man ya'ul. Dia menyia-nyiakan anak bini atau keluarga naknya tanggung ongkosnya. Nah, itu. Nah, inilah jadi kita disuruh kan berbuat baik dalam keluarga, itu caranya kan. Kita mengarahkan kepada yang baik, mendidik, dan kita mengungkusi tanggung jawab kita kepada anak bini. Tapi kata apa juga harus kayak orang lah. Wa 'alal musiri qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Siapa kemampuannya mengungkusi bini saya itu aja. Penting pak mencari bini itu nang qanaah lah. Ang bini kada qanaah, bisa akhirnya apa? Menuntut lebih daripada kemampuan. Adapun berbuat baik kepada seluruh manusia. Napa disuruh Tuhan, diwajibkan Allah Ta'ala kita berbuat baik kepada seluruh manusia. Jangan menipu orang. Lakukanlah hal-hal yang baik kepada orang lain. Nah, jangan sampai kita itu menjalim kepada orang lain. Nah, itu nangaran diwajibkan kita berbuat baik kepada orang, semua orang. Dan baik dalam bergaul. Seandainya dia mendapatkan suatu gangguan dari orang lain, dia bersabar. Dan kalau dia punya ilmu, mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, itu. Dan memberikan arahan kepada mereka menuju kepada jalan-jalan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Nah, kehidupan kita nih, manusia itu kan makhluk sosial. Jadi sebenarnya harus bagus, kompak nih dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam berbuat baik dan bertakwa. Disuruh kayak itu kita kan. Jadi bila ada yang salah, maka ada yang menegur. Bila yang baik, yang wajib kada digawi, maka ada yang menyuruhi supaya digawi yang wajib itu. Kayak itu kan dah. Fardu kifayah jadinya bila parai berarti pas kana berarti kana hukum berarti. Dan rancak-rancak berdoa, mendoakan orang Islam itu rancak agar mereka dapat petunjuk, dapat pertolongan, dan pulang bersedekah. Disuruh pengarang kitab ini bersedekah pahalanya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Yang benar lah dari hamba Allah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan yang diniatkan, iya dah. Kalau bisa sampai lagi kan dia nyaman. Aku suka MC membaca lagi. Ada juga orang dengar lah di lain kan kaum kemudian di sini kadal di lain ya. Jadi bila orang kauman itu aja ada yang mendengarkan diambil. Wah ya apa pun kita disebut orang aja. Dipantaunya sekalinya. Jadi panitia dah kau meninggal. Dengarkannya lawan kebinian pak mendengarkan nih. Tabut aja pun kita aja sebaca orang aja. Bila dibaca orang komplainnya dengan panitia lawan. Padahal kan kita tuh itu kita untuk seluruh kaum muslimin muslimat dan yang diniatkan pasang niat sih padahal kita hadiahi mau ya sudah kan 10 pas itu lagi kada beli iuran MC membacakan
Padahal kan kita nang punya niat, Allah Ta'ala menyampaikan yang kita niatkan tadi. Nah, jadi mendoakan kebaikan kepada orang-orang Islam dan bersedekah untuk orang-orang yang telah wafat, kita kirimi pahala sedekah tadi. Dan mendoakan agar mereka diampuni dan dapat rahmat. Ini diamalkan oleh hubungan kita sahabat, yaitu ketika kita ma'arwah, mahawal kan, itu mengamalkan benar kita. Pokoknya bila orang ma'arwah mahawal pasti mendoakan seluruh kaum muslimin yang sudah wafat agar dapat rahmat dan keampunan. Lengkap sudah kan? Jadi pun kita ini kaum Tuhan ini lengkap di amalan. Kada tunggal nang di dunia ini disayangi loh nih. Kada tunggal di dunia yang dihormati, nang di alam kubur kan disayangi juga. Dikirimi pahala loh nih. Jadi orang ma'arwah tuh biar kami aja manigihari si ano. Tetap itu hanya tuh karena berdaan. Cuma disebut secara khusus sebenarnya sampai si ano secara khusus. Padahal setiap ada ma'arwah atau mahawal pasti sabaratan umat Islam dikirimi pahala di situ. Nah, jadi kan orang yang aruh tadinya bersedekah, nah orang aruh itu bersedekah, makanya pahala sedekah makanan yang disorong kepada nang jamaah ini, makanan disorong kepada jamaah ini kan itu jadi sedekah. Makanya kan di doa itu wa ma amilna min anwa'il khairat, apa yang kami kerjakan berupa amal-amal kebaikan sampaikan lawan. Nah, sifat tadi ngaran-ngarannya. Termasuk juga tuan rumah itu menyediakan makanan, itu sedekah mana? Nah, sampai pahalanya kepada almarhum. Makin banyak yang makan, makin guna pahalanya. Makanya itu jangan lupa baca yasin aja, kalau lupa baca tahlil aja. Kau-kawai justru deh, munasnya lebih hendak makan nih, dapat pahalanya kita pahala sedekah. Jangan kesal kan deh. Orang baca yasin jangan ditentang aja, udah bertahlil jangan ada aja. Orang burikan datang aja, kena makanannya aja. Kita bisa sedekah pahala, dapat pahala bisa sedekah kan. Asal makanannya malah lebih hendak lah. Nah, lebih hendak makanannya kan. Nah, itu bagi ampun rumah banglah. Ampun rumah kayak itu kan pandangannya kayak itu. Nah, maka dapat pahala sedekah. Dihadiahkan lawan yang sudah meninggal tadi. Nah, itu. Adapun berbuat baik kepada para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu percaya kepada mereka apa yang mereka sampaikan dari Tuhan dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Ta'ala dari makhluknya. Berapa nabi itu? Ada yang mengatakan jumlahnya 124.000. Banyak bener lah. Nah, nabi itu kita nabi habisannya itu nggak ada tamu aja lah. Ada tamu aja kita kan. Orang beri banyak nabi lah. Bani Israel itu ribuan nabi kan. Bani Israel itu habis nabi ribuan habis nabi. Ada orang Arab Nabi Ismail aja kan nabi, imbahnya dikit nabi. Dia pahabisan keluar paharatnya salahnya lah. Nah, orang Arab tuh kan Nabi Muhammad paharatnya. Bani Israel ribuan nabi. Zaman Nabi Musa tuh berapa ekor nabi? Banyak benar. Nah, itu berbuat baik kepada para nabi. Adapun berbuat baik kepada para ulama. Nah, apa caranya? Menghormati mereka. Sahajaku menghormati ulama karena mereka mengandung ilmu yang mereka kandung itu adalah ilmunya Rasulullah. Berarti pada hakikatnya menghormati ulama, menghormati Rasulullah. Nah, menghormati ulama sama dengan menghormati Rasulullah. Dan menerima apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sampaikan diterima, asalkan benar lah. Namanya pina belain ditampung ayo lo kan, jangan langsung menyalahkan, ditampung lo. Dan jangan mengorek-ngorek kejahatan mereka, aurat mereka jangan dicari-cari, kesalahan mereka jangan dicari-cari. Ulama itu, karena ulama juga manusianya lah, ulama juga manusia, bisa ya salah juga. Cuma orang awam nih kada disuruh mencari-cari keburukan mereka. Adapun berbuat baik kepada para malaikat, yaitu percaya tentang adanya malaikat dan meyakini bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kada pernah maksiat dan selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dan dia bagus dalam bergaul dengan malaikat hafazah. Kita ini kan malaikat itu 10 siang aja 10 malam menjaga kita nih, malaikat hafazah katanya. Nah, misalnya waktu sorangan tuh jangan anjang-anjang loh kan. Lain pun parlo lah. Tak pernah karena bakas saya loh nih, pas saya dibuka, ini surangan bang. Nah, amun nak ada perlu jangan anjang-anjang. Si malaikat supannya, buka malaikatnya supan melihat manusia itu membuka aurat.
Nah, jadi bila kita membuka-buka aurat walaupun surangan, itu kita kada hormat dengan malaikat. Apalagi waktu orang banyak membuka aurat begini ya. Dan kita surangan aja jangan kayak itu. Bila kada perlu, namanya perlu ada kada wae. Orang mandi misalkan dah, kada batilasan. Nah, buka malaikatnya ini ada haknya bebarak. Ada kata tujuh ni manusia anjang-anjang tak. Dan jangan memakan makanan yang mengganggu malaikat. Nah, seperti makan bawang manta atau petai. Nah, jaring masuk jolo nih. Jaring. Nah, makan tuh kan mentong berbau jadinya lah. Nah, itu mengganggu lawan malaikat hafazah berarti. Adapun berbuat baik kepada bangsa jin adalah dengan cara mendoakan mereka dengan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jika tak jujur tetamu buahnya kan. Nah, jangan mengganggu kepada mereka, jangan menyakiti kepada mereka. Kamu saya tahu pada kan orang tadi, orang hawas padahal kan juga itu ada jalan buahnya. Jangan ditimbain apa-apa itu kalau sarikinya. Nah, jangan dilawan-lawan kan. Memang orang banyak madahkan kayak itu kan. Nah, berarti ini kemungkinan bujur lah. Tapi kemungkinan dia masih banyak orang madahkan bebekong memadahkan hadis itu jalan buahnya. Nah, maka kita hati-hati. Inya buhan jin itu kata tujuh bila kita misalkan lah ada tulang iwak atau tulang hayam, begitu tulang apa tulang hadangan lah, nah hari raya tu nah dibuang ke pacirin sarik benernya. Kenapa? Ujar ulama fikih tulang itu ada dua, mengandung dua daging, ada daging yang zahir, ada daging yang batin. Ada keterangan kita fikih ini. Jadi tulang itu mengandung dua daging, ada daging zahir, ada daging batin. Daging zahir itu jatah manusia. Bila habis dagingnya kita buang tulang tadi masih ada daging batin. Nah, maka itu jatah rezeki buhan jin. Amun dibuang ke pacirin sampai mulut inya. Nyadah pun juga lagi getah. Nah, jadi buang ke tempat yang karing. Yang di belakang rumah kan, mana nang karing tempatnya sebelum buangnya. Nah, itu. Jadi dimakannya kan. Ada kita pikir nak itu. Nah, ada kita pikir makna itu daging itu ada nang zahir, ada nang batin. Nah, itu tak jadi kan sari kurang loh jen orang tua tuh bila mau membuang sisa makanan di mana di pacirin. Sari orang tua tahu kisahnya. Lalu mata boroknya kada sabar lagi kan hantamnya kacaknya kan lalu geringnya. Ini gering itu. Itulah. Nah, ini penting benar kita. Bila kita sembahyang tuh nah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pasang niat. Jadi mudahan kalian selamat. Itu doanya apa? Aku mendoakan seluruh orang beriman dari bangsa bangsa manusia, jin dan malaikat. Bila kita salam tuh nyatakan mengucap salam kepada seluruh orang beriman dari semua makhluk Allah Taala. Jadi bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat. Nyatakan itu assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi kalau makmum bisa juga kan sekaligus menyahut salam imam. Niatnya kita assalamualaikum untuk mendoakan orang. Wah digampangan pian berniatlah aku salam ini nah mau ucapkan selamat kemudian selamatan beratan umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Kita mendoakan mereka ada yang tahu wali Allah Taala kan. Nah aja deh di mana aja ada pindah kakak aja ada nabi anak kurujut aja sangat benar aja. Nah mendoakan aku via selamat jadi kan. Nah ya Allah berasakan juga angsulannya harap amun wali mangsul harap pada kita kan. Kita beri hadiah paling gua bubuyo lah. Amunnya mangsul bisa tauman kan. Nah, artinya harap buahnya kan angsulannya. Itu berniat kita bila salam itu. Nah, karena salam itu kan mengucapkan selamat kepada orang lain. Nah, itu. Ya selain kan salam kepada yang hadir kan, salam juga kepada yang gaib, seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad dari semua makhluk. Nah, itu termasuk kita berbuat baik kepada bangsa jin kita. Mengamalkan maka itu kan. Malaikat, manusia dan jin. Adapun berbuat baik kepada binatang, bila bagi dua binatang jangan dilapari. Bolehlah aja bagi dua burung supaya mendengar suaranya jarang senang hati dengan suaranya. Boleh asal makanannya jangan sampai kelaparannya. Kenapa? Itu manfaat kan ada. Imam Ghazali ada membahas dalam kitab lah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Boleh kita bagi dua binatang dah karena hendak ambil keindahannya atau suaranya. Tapi kita harus menunaikan haknya. Jangan sampai kelaparan. Dikurung bang. Ambisi kucing kan kita lepas. Kada tambah kane kan dia bisa mencari.
cari ke tanah atau mana mencari makanan atau ke rumah sebelah. Tapi itu sudah berkurung, wajib mengungkusi. Jangan sampai binatang yang dikurung tadi terbengkalai, nah, kelaparan ini. Kayak itu kisahnya, jangan dilapari, jangan dihausakan, jangan dipukul, amunnya kada salah. Tapi kalau memang salah dipukul wajar teman didik kan. Ya, kucing ini kan, orang nang abu-abu bersusun nang piring, kan namanya lungkar, pau sekali, boleh lah, boleh ya. Tapi itu pukulan mendidik, jangan juga memukul tuh sampai nang bincul kepalanya kan. Nah, kadang itu kan sudah ada beberapa peringatan saja, boleh ya itu. Kadang yang kita dikancangan kan memukul kucing ya, nah itu kan ada aja tuh, kadarnya ada aja kadarnya. Dan kalau misalkan orang bisi kuda, misalkanlah kendaraan, maka jangan ditumpangi dengan angkutan yang berat. Siapa kemampuan kuda itu mengangkat jangan 100 kilo malah, jangan lebih tuh. Nah, kapasitasnya tuh. Mau dibacanya bilang nak tak, bilang tak jurang banyak kan bilang nak tahan beling, yang kasihan bener tuh. Itu menyakiti atau kayak sapi aja lah, berupa sapi itu kan. Ada tali liurnya lah berjalan lah bilang nang. Nah, lapahnya benar itu bila memberati sampai lebih, maka kita menjalim binatang hukumnya. Sampai aja muntah burung singgah, nah ada kawan mahiyau singgah kan, tanpa kuda nih singgah kawan mandiri, lawas mandir turun dari kuda kalau, karena pahnya menyandang nih, menunggang iya kan, pahnya menunggang turun kalau, misalnya kan taburung nang ada pemandiran nih, daripada dulu kan di kuda kan, kuda lawas menyandangnya. Nah misalkan itu taburung berhenti nih. Nah, saking apa menjaga benar lawan hak binatang. Wah ini kita ada lagi kuda nih, kita ini bisi masen sudahlah. Nah maka masen itu ada sama lagi lawan ini, karena bila kita humbes kita juga ruginya kan. Bisa untuk humbes terus akinya kan ditukarkan, kada disatrom pada kita, pada kita nang ulinya ditukarkan oleh. Nah, lalu rusak. Nah itu salah kita juga Nah, kan benda sabida motor itu kan benda mati. Itu risiko kita itu kada sama lah binatang yang hidup tadi. Ada suatu riwayat Nabi SAW melihat bibini awaknya tinggi disiksa di neraka. Gara-gara napa? Ujar malaikat gara-gara bisi kucing dijarat tapi kada dimakani. Nah, katujulah binatang nang jinak tadi tapi kada dimakani. Nah, sekadar nang hiburan saja dijaratnya, dimakani kada, diminumi kada, dilepas kada kan pas mati. Pas orang ahli ibadah ini masuk neraka. Nah, gara-gara menyakiti binatang. Malu Allah Ta'ala kan gak boleh dijalim. Ya kanya belepas kan lah. Kenapa? Ada tamakan nih belepas nih bisa. Gak cari ke mana keluar kan. Bisa cari apa serangga kan dimakannya loh nih. Atau cacak dimakannya lah. Nah, hanya belepas tuh kan ada. Jadi juga tikus kan dimakannya. Nah itu. Kalau sudah berkurung wajib diungkusi binatang tadi. Akhirnya apa aja kucing ini membalas dendamnya, diterjangnya kan manusia yang masuk neraka tadi, muka belakang berabit-abit awak jadinya. Ada seorang wali Allah Ta'ala, Abu Sulaiman Ad-Darani, berkisah sedih. Ada pernah suatu masa aku menunggang keledai. Lalu keledai ini napakah sidin kan mungkin dianggap sidin kada pasian lah, dipukul sidin sampai 2 kali atau 3 kali. Sakarnya betungak si keledai tadi, cangang lawan si tuan guru dan si wali tadi. Ujar si keledai, wahai bapaknya Sulaiman, ada karena kita bayarannya di hari kiamat karena kisas karena kita di kiamat. Amun pian hendak sedikit, silakan sedikit memukul ulun. Dan banyak, silakan banyak. Karena di akhirat banyak juga balasannya karena. Nah, napa dia sidin? Ibangin to napa? Aku berjanji sidin, kada lagi memukul binatang. Nah, karena binatangnya menegur lah sidin lah. Nah, orang wali itu kan kasyafnya lah. Ini binatang itu kan berpandir tahu buahnya kan. Ditahukan Allah Ta'ala sewaktu-waktu. Adapun kita disuruh berbuat baik kepada langit dan bumi, maka kita suruh bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, apa yang dikandung langit dan bumi, segala keindahan-keindahan ciptaan Allah Ta'ala, dan meninggalkan maksiat. Kenapa? Bila kita maksiat di atas bumi sarek. Ujar bumi, ayo hatuhai kami situ betuhok maksiat. Karena bila kita mati kan aku kapit lagi. Nah, diancamnya nih ada si tanah nih kan. Nah itu. Jadi bila orang itu meninggalkan maksiat, maka membuat bumi senang,
dan langit senang. Nah, sehingga hanya menjadi saksi kan nanti di akhirat. Kan orang tempat ibadah kita ini kan jadi saksi. Di mana kita beribadah kan jadi saksi kan melapor Allah Taala karena ini beribadah di sini. Nah, di mana kita rancang ibadah itu jadi saksi. Adapun berbuat baik kepada tanam-tanaman, pepohonan, maka disiram bujur-bujur dan menjaganya daripada segala yang membinasakan, gitu kan, karena manfaatnya kepada manusia juga. Itu Nabi menyuruh tadilah. Jadi itulah sekelumit atau sedikit tentang hal-hal berbuat baik kepada makhluk Allah Taala tadi. Kemudian faida qataltum, bila ikam hendak membunuh, misalkan orang kafir dalam konteks perang, kalau sudah hendak dibunuh, fa'ahsinul qitlah, maka baik-baiklah dalam membunuhnya, jangan menyiksa kepada mereka. Dan kalau boleh membakar dengan api. Nah, itu. Karena api itu kan hanya Allah yang pantas menghukum dengan api, manusia dibulih. Apa disatrum nih? Nah, dibulih tak menghukum orang pakai satrum dibulih. Satrum itu kan api lah. Nah. Jadi supaya cepat matinya kan, hingga kadang tersiksanya dengan kematian itu. Ada sebagian ulama mengatakan, misalkan kita membunuh kutu, pipijit dan apa-apa nang nyamuknya kan pakai api kayak bang itu termasuk menyiksa. Nah, sehingga ujar sebagian ulama itu punya makruh aja, makruh. Mungkin adanya haram lah, ini kan di sini ada mengatakan makruh. Hadis Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, itu Allah SWT. Ini ujar ulama Al-Jazuli lawan Ibnu Naji. Selama inya kada tak padesak. Amun kamu banyak kam bener kan, kada katapakan, kada kesiraman jangan benyuleh. Di busnya sana benyu kada mampan juga. Lalu pakai api. Nah, itu kan dah tapalipet sudah kada apa lagi. Boleh hijar bilanya tapalipet tuh boleh dah. Nah, kata tapalipet tadi. Nah, karena bila kada kayak itu jar kesulitan jadinya untuk menyelesaikan tadi ketika binatang ini mengganggu manusia. Mau misalnya kan nyamuk dipijit, kutuk misalnya, nyamuk ningong pak tapak, matinya kan. Nah, ningong pak tapak. Jadi seolah-olah apa salah aku jadi nyamuk, aku ada yang nyangat belum? Tapak ada. Boleh. Ini pikir lah, tasawuf yang pulang ini pikir. Ningong nyamuk pak tapak, matinya boleh. Maka nyamuk berminggu lagi aja tapak ada. Kenapa? Karena memang makhluk ini diciptakan untuk mengganggu manusia loh. Nah, pada hikmahnya Tuhan olah nyamuk supaya manusia menjaga sampah bersih. Lalu nih, amun ada nyamuk kan sekehendak kita buang-buang ratik lalu nih. Nah, lalu ada nyamuk lalu manusia bersih. Bahaya nyamuk banyakan manusia jadi penyakit. Nah, itu. Jadi kalau memang sudah disergeminnya kayak itu kan banyak mengganggu, boleh baduh hulu mematiin tadi boleh. Nah, dipijit kabuto lah. Nah, itu. Wa idza dzabhtum, bila kalian ingin menyembelih fa'ahsinu dzibha, maka bagus-bagus cara menyembelihnya. Itu kan dengan pisau nang tajam supaya cepat kan. Nah, memutuskan hulqum lawan hulqum itu tempat berlalunya pernapasan, dan mari itu tempat berlalunya makanan dan minuman. Itu kan dua macam, itu paket keduanya gitu. Nang lainnya itu kan sunah aja lagi, yaitu wadijain. Dan yang disembelih itu adalah binatang yang memang dapat dimakan. Amun binatang yang ada dimakan disembelih sia-sia aja lah kan. Munnya kada menyakiti, berarti kada boleh kan. Itu. Wal yuhidda, maka adalah dia menajamkan. Wal yuhidda dalam menajamkan ahadukum salah seorang kalian syafratahu pisaunya supaya cepat tadi. Wal yurih dzabihatahu, dia mempercepat agar cepat mati binatang yang disembelih tadi hingga dia tidak tersiksa. Ada satu riwayat Nabi melewati seorang laki-laki hendak nyembelih kambing sudah, tapi parangnya tumpul punyalah, seret. Ada kambing ini rabah deh, pilek-pilek matanya loh seret. Lalu tagur Nabi. Ya kan nyapanya Nabi, kamu asah parang tuh belum marimpung kambing, asah lu parang. Ini sudah kambing marabau udah rabah, asah parang di depannya pulang. Itu aja Nabi ikam ini menyakiti perasaannya kan. Binatang juga punya perasaan lah. Dua kali mati, pertama tekanan batin, stres. Nah, kedua panggil gulu loh kan. Nah, itu Nabi menyuruh adabnya manusia binatang tuh jangan kayak itu.
Pilek-pilek matanya lah, bercurah di matanya kan, sedihnya. Nah, lawan menyembelih itu jangan berungkai lawan kawannya. Dan jangan apalagi mamanya kan apa nih namanya mamanya induknya nih, jangan sampai baru melihat. Itu kan menyakiti lawan perasaan binatang tadi. Ada kisahnya aja dari itu. Seseorang menyembelih anak sapi, umahnya ada masih nyusu anak sapi nih, atau sudah masih nyusu tapi masih umpat umahnya kan, iringi umahnya nih. Tangkap anaknya, rimpung, rabahkan, umahnya melihat, sembelih dapat umahnya. Sakarnya ketulahan. Pas gangguan akal, heng, nah otaknya heng, lalu gigilaan noneh, ada mengadakan gigilan tapi tangannya aja nono kipak, nah, tangan mati kan. Nah lalu pada suatu hari orang punya gigilaan tadi gara-gara ketulahan lawan sapi tadi kan, lalu duduk di bawah pohon, di atas pohon tuh sarang burung, ada anak burung di situ kan bermacah nih, gugur anak burung tadi, mentapuk gugur mana ke bawah nih ke tanah. Lalu maras abahnya anak induknya kan di atas melihat anaknya gugur, nolong manusia ada di bawah, maras, ada akal sedikit lah, lalu ambil, maka yakat ke pohon, anda pulang kemana ke sarangnya. Pas dengan demikian Allah Ta'ala merahmati orang tadi, disayangi Allah Ta'ala, dan Allah kembalikan akalnya atau tangannya nang kipa tadi. Nah artinya kan tak tambah sapohon gara-gara karena penyakit binatang, maka tambahnya berbuat baik lawan binatang. Itu kan judulnya lah, tambah sapohon kiranya. Dan terakhir ada juga kisah orang ini disuruh raja menyembelih kambing, banyak kambingnya lah. Nah, dah beli seekor kambingnya borok lah, kawan seekor beli. Ada kambingnya hormon nih. Habis seekor beli. Lalu dipanggil orang, ada suatu kebenaran dia orang lalu berjalan menuntik ke orang namanya Yau tadi. Habis urusan paling hilang parangnya hilang. Kambing ini tak tampar dah kan berpikir dia nang panggil gulu dah. Ada masih hidup, parangnya hilang. Lalu abut mana parangku nih jah. Nah, sampai menyangka ikam sok mematak nih jah, pinak kureng jah. Nah, sampai sakajan kawan sudah kan. Abut deh nak gir, pakarasan bahkan jangan. Akhirnya ada mulai jauh orang melihat para kai orang apa gerang jun digigirakan. Iya pangja, si parangnya nah, yang beli kambing nih raja nyuruh kan, salahnya nih hilang parangnya, siapa aja membuang parang kau nih mematak nih siapa aja. Nah, ujar orang kada kayak itu dalam kisahnya. Aku mulai juga melihat tadi waktu ikam berjauh, itu ikam anda benda di lantai mana di tanah, jauh ikam ada kambing berbarak di bibitnya, pai muntong. Nah, parangmu tuh di dunia pai muntong, di bibitnya pai muntong. Lalu dia berjalan ke sumur, pas mulai jauh melihat. Ujar orang tadi kan bukti akan ya. Nah tajul ke sumur dapat parangnya salahnya. Banyak kambing tahu juga lah pacang panggil guru aja kambing kita buang dulu aja ada parangnya. Nah, binatang tuh kadang bisanya kan tahunya kan hal-hal yang membahayakan noninya. Jadi kesimpulannya dia apa? Menyembelih binatang tuh jangan menyakiti lawan perasaan binatang tadi. Jadi kan seolah-olah binatang tuh kayak manusia loh kan, diperlakukan sebaik-baiknya walaupun ia sebagai makhluk yang ditundukkan kepada kita. Jadi korban loh kan. Kenapa kangarannya kan orang. Menurut dalam hadis Nabi, binatang itu ketika disembelih lalunya kelapak-kelapak, itu aja membuktikan ini senang. Bahagianya kenapa? Karena dagingnya pacang dimakan orang Islam. Itu aja kenapanya kelapak-kelapak tuh. Nah, itu untungnya kalau binatang-binatang ternak itu disembelih orang Islam. Bila orang kafir nyembelih, inya kelapak-kelapak juga kan, jangannya kau melawan, jangannya kau larinya. Tapi kan ada sudah tak itu ketentuannya kan. Nah itu jadi binatang itu senang. Sampai ada pernah penelitian alat pengukur stres. Nah, ada di YouTube kan alat pengukur stres. Jadi binatang bila orang kafir nyembelih, hendak alatnya tuh di jantungnya nih. Dasar stresnya kan, anunya nih imparnya tinggi benar. Bila orang kafir nyembelih. Tapi bila orang Islam nyembelih, tenang, imparnya tuh tenang. Menandakan binatang nih pelongnya kan. Ada alat pengukur jantung binatang nih. Jadi stres yang ada kayaknya, ternyata ini senang ketika disembelih orang Islam. Alhamdulillah kita jadi orang Islam, sampai binatang sembelihan pun senang kepada kita. Semoga kita selalu dijaga Allah Ta'ala keislaman kita hingga wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.